Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaina ta'allumu wa ta'lim adzakur tadhkir wa nafa wal intifa wal hasala tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa wajillah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah senantiasa memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan pertolongan taufiknya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kesempatan atau kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak meminta pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, pokok yang paling utama dalam kehidupan kita yaitu kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan mengeluh dengan apapun dalam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga senantiasa kita mengaturkan salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah Nabi yang selalu menjadi panutan kita dalam kehidupan kita. Beliau adalah Nabi kita di dunia, di alam barzah, di akhirat, hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bisa bersama-sama dan bisa membersamai baginda Rasulullah SAW. Para hadirin yang melihat channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama pimpinan cabang Tuban NU Tuban, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara sedikit tentang pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhusnudzon kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Imam Ghazali, di sini saya menukil dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwasanya husnudzoni billah huwa ayyadhunna abdu bi rabbih ar-rahmah wal afwa wal maghfirah. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apabila kita atau seorang hamba bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang begitu banyak rahmah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun, juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunannya dan kebaikannya kepada kita semua. Itu husnudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kenikmatan atau sesuatu musibah atau cobaan yang menimpa pada dalam kehidupan kita, kita harus pintar-pintar berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang patut kita syukuri. Dikarenakan tanpa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan apapun atau kita tidak bisa mempunyai apapun. Semua adalah titipan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mendapati sebuah cobaan, musibah yang kita alami, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah cobaan yang menimpa kita semua adalah suatu peringatan atau suatu pengingat untuk kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cobaan kepada kita semua, tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, memberi peringatan kepada kita. Intinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih dekat kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin mendengarkan doa-doa kita. Dikarenakan kebanyakan manusia banyak yang lalai atau lupa ketika dia sering diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia baru sadar dan baru ingat ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah cobaan, maka hamba tersebut baru teringat atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan kita sebuah penglihatan, mata yang bisa untuk melihat. Tetapi jarang sekali atau mungkin banyak sekali kita lupa atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu penglihatan yang telah kita miliki semua. Akan tetapi Allah taala kadang ingin mengingatkan kita. Allah Subhanahu kadang memberi sakit mata atau memberi cobaan musibah, kita mempunyai sakit mata atau terkena batu kecil yang masuk dalam mata kita sehingga mata kita memerah. Di situ kita baru sadar bahwasanya rasa sakit ini yang mengingatkan begitu nikmatnya ketika kita diberikan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jarang sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mendapatkan sedikit peringatan dari Allah taala, kita akan mengingat nikmatnya ketika mata kita sehat. Kita akan sadar nikmatnya ketika mata kita bisa melihat dengan nyaman. Semua itu adalah peringatan agar kita lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa channel LDNO PC Tuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita bersyukur dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun takdir, apapun peristiwa, ataupun kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang menimpa kita semua itu adalah semata untuk kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menegaskan dalam Al-Qur'annya seperti hanya wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatnya Allah Ta'ala itu begitu luas, bahkan seakan-akan tidak bisa kita batasi, saking besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya perkataan para ulama, inna maghfirataka awsa'u min dzunubina, bahwasanya ampunan engkau ya Rasulullah. Begitu juga inna rahmataka awsa'u min dzunubina ya Allah, rahmatnya engkau, ampunan engkau ya Allah lebih besar dan lebih luas dibanding dosa-dosa yang telah kita alami. Artinya ini agar menjadi kekuatan dalam hati kita, bahwasanya dan menjadi kekuatan keyakinan dalam hati kita, dalam diri kita, bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada kita, semata-mata itu adalah peringatan untuk kita semua, agar kita lebih teringat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika kita diberi cobaan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, semata Allah taala ingin menaikkan derajat kita. Bisa juga Allah taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan agar kita lebih bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala kangen dengan doa-doa yang lantunan doa-doa wirid yang biasa kita lantunkan. Tetapi ketika Allah taala memberikan kenikmatan kepada kita, kita banyak lupa. Kita banyak tidak menyadari atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala memberikan cobaan, musibah, semua itu adalah semata Allah Ta'ala ingin memberi peringatan kepada kita agar kita bisa kembali dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang pertama kita harus berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhusnudzon atas rahmatnya Allah Ta'ala, berkhusnudzon atas maghfirahnya Allah Ta'ala begitu luas, ampunannya Allah Ta'ala begitu luas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berkhusnudzon kepada sesama makhluk. Sesama makhluk kita harus selalu berkhusnudzon. Bahkan Imam Ghazali memberikan percontohan dalam kitabnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah juga, beliau memberikan percontohan bahwasanya pada siapapun kita harus berkhusnudzon. Beliau memberikan percontohan ketika kita melihat orang yang mempunyai umur yang lebih tua dari kita, kita berkhusnudzon kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai amal baik yang begitu banyak. Mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai pahala banyak, sedangkan saya masih muda, masih belum begitu banyak mempunyai amal baik. Begitu juga Imam Ghazali memberikan percontohan ketika kita melihat anak kecil, kita berkhusnudzon kepada mereka bahwasanya mereka adalah anak yang masih belum mempunyai dosa, atau mungkin dia adalah anak yang belum pernah melakukan dosa-dosa sehingga mereka harus kita khusnudzoni, mereka adalah orang-orang yang baik. Imam Ghazali juga mengajarkan ketika kita melihat orang yang taat, ahli taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkhusnudzon bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita, diri kita masih belum mempunyai ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus berkhusnudzon. Bahkan Imam Ghazali memberikan percontohan, kita juga harus berkhusnudzon kepada orang yang ahli maksiat pun kita harus berkhusnudzon. Ketika kita melihat orang yang melakukan kemaksiatan, kita berkhusnudzon dalam diri kita, dalam hati kita. Mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan rahmat, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan mereka sekarang sedang melakukan kemaksiatan, tetapi besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada mereka, memberikan pintu taubat kepada mereka, sehingga mereka diampuni dosa-dosanya, sedangkan kita belum mendapatkan predikat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Ghazali begitu banyak mengajarkan pelajaran kepada kita untuk selalu berkhusnudzon kepada siapapun. Bahkan beliau di situ juga mempercontohkan ketika melihat orang yang belum muslim pun, mereka belum bersyahadat, orang kafir pun, kita harus berkhusnudzon kepada mereka dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhusnudzon, banyak dari percontohan yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sebelumnya kafir, orang yang sebelumnya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga mau masuk Islam dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita selalu memandang diri kita bahwasanya kita ini hamba, seorang hamba yang juga masih banyak melakukan dosa, seorang hamba yang masih banyak kekurangannya, seorang hamba yang kita juga mempunyai banyak kekurangan yang orang lain tidak melihat kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Bahkan orang lain tidak tahu perbuatan dosa-dosa kemungkaran yang pernah kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutupi semua kekurangan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutupi kejelekan kita, perbuatan-perbuatan kemungkaran yang pernah kita lakukan, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang percaya kepada kita. Tidak ada orang yang mau berbicara dengan kita karena mereka semua melihat kejelekan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Oleh karena itu kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutup kekurangan aib kita semua dari pandangan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pandangan khusnudzon kepada orang-orang, kepada kita semua. Padahal sejatinya kita adalah hamba yang masih banyak dosa, hamba yang masih butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa channel LDN Utuban, semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan taufik kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Mari kita pelajari dalam kehidupan kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sebuah kenikmatan maupun sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon bahwasanya itu adalah kebaikan untuk kita, untuk kebaikan kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keimanan kepada kita semua bahwasanya khairihi wa syarrihi minallah, semua kebaikan semua adalah milik Allah, wa syarrihi kejelekan semua juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima apapun yang diberikan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita berusaha berhusnudzon kepada siapapun makhluk yang ada di dunia ini, dikarenakan tanpa kita melihat kekurangan, kejelekan yang dimiliki orang lain, dalam diri kita pun juga begitu banyak kejelekan, kekurangan yang kita miliki, yang niscaya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi kekurangan dan aib kita, orang tidak akan mau mendekat kepada kita, dan tidak ada satupun orang yang percaya kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala membuka keburukan, kejelekan yang kita miliki dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan kita mensibukkan diri kita dengan kita mencari kekurangan, kejelekan dari orang lain, tetapi mari disibukkan di kehidupan kita, waktu kita, dengan kita memperbaiki kejelekan yang ada dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita. Imam Ghazali juga menyampaikan dalam kitabnya bahwasanya annal abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajat, bahwasanya seorang hamba dalam agamanya itu mempunyai 3 derajat. Yang pertama, Imam Ghazali menjelaskan imma salimun. Yang pertama adalah orang yang selamat. Wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraid wa tarkul ma'asi, yaitu orang yang hanya merasa cukup dengan melakukan kefarduan atau kewajiban saja, dan berusaha wa tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ini orang yang selamat, salim, orang yang selamat. Yang kedua, aurabihun. Hamba dalam hakikat agamanya yang kedua adalah orang yang beruntung, atau dikatakan rabihun. Wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil, yaitu seseorang yang selalu beribadah untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga melakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Au khasirun, yang ketiga adalah orang yang merugi, orang yang dia akan mendapatkan kehinaan. Wa huwa al-muqassir 'anil lawazim, yaitu adalah orang-orang yang meremehkan kefarduan Allah Ta'ala. Dia tidak memperhatikan atau tidak mementingkan kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang rugi. Artinya, dari ketiga derajat hamba di dalam agamanya, tidak mungkin kita berharap kita menjadi orang yang rugi, atau kita tidak berharap menjadi orang yang akan celaka. Paling tidak kita menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, yang mana kita berusaha melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjauhi kemaksiatan atau kemungkaran yang dilarang oleh agama. Tetapi kita harus mempunyai cita-cita menjadi orang yang beruntung, yang mana dengan keberuntungan itu kita bisa mendapatkan keselamatan kehidupan di dunia hingga kita di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ghazali di sini menegaskan, fa ilam takdir antakuna robihan fastahid antakuna saliman. Jika engkau tidak mampu menjadi orang yang beruntung, maka berusahalah menjadi orang yang selamat. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang selamat?
Sedangkan kita hanya manusia biasa yang pasti melakukan dosa. Kita manusia biasa yang masih melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu mari kita berusaha menjadi orang yang beruntung, orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, sehingga kita beruntung dikarenakan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW kita akan menjadi orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW, seperti halnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, aqrabukum biyaumal qiyamah aksaruhum aliyya as-shalah, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka dia ada orang yang mencintai Rasulullah, dan orang yang mencintai Rasulullah maka dijamin Rasulullah dia akan bersamaku di surgaku. Dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang mau banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, dengan selalu berharap syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Dan dari sunnah-sunnah inilah yang akan bisa menolong kita menutupi kekurangan-kekurangan yang pernah kita tinggalkan selama kita hidup di dunia. Rasulullah juga menyampaikan dalam sunnah-sunnah yang kita lakukan, kelak di akhirat akan menjadi penolong atau menjadi penyempurna dari ibadah fardu yang kita lalaikan, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kita tidak bisa menjamin sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa sholat yang pernah kita tinggalkan, atau kita sudah melakukan sholat tetapi ternyata sholat tersebut ada hal yang kita langgar sehingga sholat tersebut menjadi suatu sholat yang batal atau sholat yang tidak diterima. Tidak ada satupun yang bisa menjamin puasa kita selama ini diterima, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan 1-2 hari atau beberapa hari selama hidup kita, puasa kita yang mungkin kita sengaja atau tidak disengaja tidak diterima puasa kita. Begitu juga dari zakat kita, tidak semua zakat fardu kewajiban yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak juga zakat yang kita lalaikan, kita lupakan, bahkan kita tidak melakukan zakat. Tetapi Rasulullah SAW pernah menceritakan, kelak di akhirat ketika ada seorang hamba yang mana hamba tersebut sedang dihisab, ketika dihisab di dalam catatan amalnya banyak, ada beberapa sholat atau kefarduan yang mereka tinggalkan, yang mana seharusnya hamba tersebut dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang malaikat untuk membawanya ke neraka. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, apakah dari hamba tersebut mempunyai amal-amal sunnah yang sering mereka kerjakan? Ketika para malaikat disuruh mencari amal-amal sunnahnya, para malaikat menemukan pada seorang hamba ini amalan-amalan sunnah yang selalu dikerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, ya malaikat, jika hamba tersebut mempunyai amal-amal sunnah, maka amal-amal sunnah tersebutlah yang akan menutupi dari amal-amal fardu yang pernah kita tinggalkan atau amal-amal fardu yang pernah kita lupakan. Jadi begitu hebatnya amal-amalan sunnah, yang mana amalan sunnah ini kelak akan menjadi penyempurna dari amal fardu-fardu kita di dunia ini, yang selama kita hidup di dunia ini pernah kita tinggalkan atau kita lalaikan, atau kita tidak sadar bahwasanya ada kefarduan dari sholat fardu, sholat atau puasa fardu, atau zakat yang fardu yang pernah kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sehingga kesunahan-kesunahan yang kita akan yang setelah kita lakukan dari sholat sunnah kita, dari puasa sunnah kita, dari sedekah sunnah kita, semua ini amalan-amalan sunnah ini akan bisa menjadi penyempurna dari amalan-amalan fardu kita yang mungkin ada dari kita semua meninggalkan atau tidak sempurna dalam melakukan kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa channel LDNU PC Tuban, di sini
Imam Ghazali juga menjelaskan al-abdu lahu salasau darajat. Seorang hamba dia juga mempunyai 3 derajat. Yang pertama tadi seorang hamba dalam pandangan agamanya. Dia bisa selamat, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung, atau orang yang merugi, atau orang yang kelak akan tercela. Sekarang seorang hamba fi haqqi sairil ibadi, di sesama kalangan hambanya, di situ juga mempunyai 3 derajat. Seorang hamba atau seorang manusia dengan sesama manusia yang lain juga mempunyai 3 derajat. Al-ula, yang pertama, yaitu manzilatul kiramil bararah minal malaikah. Seorang hamba yang mempunyai kedudukan yang mulia seperti halnya kedudukannya para malaikat. Wa huwa ayyas'a fi agradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Bagaimana predikat hamba yang dia mempunyai kemuliaan, yang dia disamakan seperti halnya malaikat, yaitu seorang hamba yang dia selalu ingin mempunyai harapan, tujuan untuk menyenangkan orang lain. Seorang hamba yang selalu memberikan belas kasihnya kepada sesama hamba atau manusia yang lain. Jadi dalam kehidupannya dia selalu mempunyai cita-cita untuk bisa menyenangkan atau berkhidmah kepada orang lain. Dia tidak mempunyai niatan sama sekali sedikit pun dalam hatinya untuk menyakiti, melukai orang lain. Dia selalu bertekad menjadi orang baik dan ingin menyenangkan orang lainnya. Ini adalah seorang hamba yang dia mempunyai derajat seperti halnya derajatnya para malaikat. Yang kedua yaitu seorang hamba yang mempunyai derajat manzilatul bahaim wal jamadat. Seorang hamba yang dia seperti halnya hewan atau benda-benda mati. Artinya fala yanaluhum khairuhu walakin yakfi anhum syarruhu. Seorang hamba yang seperti halnya hewan atau barang-barang mati, dia tidak bisa diharap kebaikannya, tetapi dia tidak membahayakan orang lain. Jadi seorang hamba yang dia tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi dia juga tidak pernah melakukan kemungkaran, kejelekan kepada orang lain. Dia berusaha menjaga dirinya agar dia tidak melakukan keburukan, kejelekan kepada orang lain. Yang ketiga, seorang hamba yang dia menyerupai hewan-hewan yang berbahaya atau seperti halnya kalajengking ataupun ular atau hewan-hewan buas lainnya. Yang mana dari hewan-hewan buas tersebut la yurja khairuhu, tidak bisa diharap kebaikannya, dan selalu memberikan kejelekan atau suatu keburukan kepada orang lain. Derajat hamba yang ketiga di sesama kalangan manusia atau hamba yang lain, yaitu hamba yang selalu memberikan bahaya atau tidak pernah memberikan kemanfaat kepada orang lain. Dia selalu membahayakan kepada orang lain. Dia selalu memberikan kejelekan kepada orang lain, sehingga dia tidak ada harapan untuk melakukan suatu kebaikan. Ini adalah ketiga kedudukan hamba manusia kepada sesama hamba lain atau sesama manusia yang lain. Yang mana Imam Ghazali di sini berharap agar kita menjadi hamba yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain dan selalu bisa menyenangkan kepada orang lain. Jangan kita hidup di dunia ini tidak bisa memberi kemanfaatan orang lain. Meskipun kita tidak membahayakan kepada orang lain, tetapi kita tidak mempunyai kemanfaatan kepada makhluk lain.
Lebih-lebih jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu orang yang dia selalu membahayakan orang lain, selalu memberikan kejelekan kepada orang lain, sehingga tidak diharapkan dari hamba tersebut, seorang tersebut, suatu kebaikan sedikit. Para hadirin pemirsa channel ADNU PC Tuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saya ambil kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwasanya yang pertama, kita harus mendahulukan, mengedepankan husnudzon kita. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun husnudzon kita kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Husnudzon kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mana semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu melihat diri kita sendiri bahwasanya dalam diri kita masih banyak kekurangan. Di dalam diri kita masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Banyak aib-aib atau kejelekan yang ada dalam diri kita. Cukup kita memperbaiki diri kita dan tidak perlu mencari kesalahan atau kejelekan orang lain. Itu yang ditekankan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Selalu berhusnudzon kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tidak taat pun, bahkan orang kafir pun, Imam Ghazali mengajari kepada kita untuk selalu berhusnudzon kepada mereka. Kemudian Imam Ghazali di sini juga menjelaskan bahwasanya seorang hamba di dalam agamanya mempunyai 3 derajat. Derajat yang pertama, derajat orang yang mendapatkan keselamatan, yang mana orang tersebut adalah orang yang selalu melakukan kefarduan dan selalu berusaha meninggalkan kemaksiatan. Derajat kedua yaitu orang yang beruntung, yang mana orang tersebut selalu berusaha melakukan kefarduan kewajiban dan selalu berusaha melakukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia hingga di akhirat. Yang ketiga, seorang hamba yang tidak beruntung atau merugi, atau seorang hamba yang celaka, yang mana seorang hamba yang tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia hingga di akhirat seorang hamba tersebut akan mendapatkan azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Begitu juga Imam Ghazali memberi pesan kepada kita bahwasanya seorang hamba dengan hamba yang lainnya, paling tidak kita harus bisa memberi kemanfaatan kepada hamba yang lain. Imam Ghazali di sini menggambarkan 3 derajatnya hamba kepada hamba yang lain dengan 3 derajat. Yang pertama, derajatnya para malaikat yang dia selalu ingin menyenangkan sesama hambanya. Dia ingin selalu membahagiakan orang lain. Dia tidak ingin dan tidak mau orang lain mendapatkan kesusahan atau mendapatkan kepedihan. Yang kedua, derajatnya orang disamakan dengan suatu benda, yang mana benda itu tidak bisa diambil manfaat dan tidak membahayakan. Seorang hamba yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi dia juga tidak membahayakan atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, hamba yang digambarkan Imam Ghazali seperti halnya hewan-hewan buas, seperti halnya kalajengking ataupun ular yang tidak diharapkan kebaikannya sedikit pun. Dia selalu memberikan bahaya atau celaka kepada orang lain. Dan Imam Ghazali di sini menekankan kepada kita untuk selalu menjadi hamba yang beruntung, hamba yang selamat, hamba yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya di dunia hingga di akhirat. Para hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada kemanfaatan dan keberkahan dari yang saya sampaikan, menjadikan tambahnya iman dan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih mendapatkan predikat keselamatan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga atas keberkahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyempurnakan dalam ibadah kita bisa menyempurnakan dalam puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, semua menjadi ibadah kita, yang amal kebaikan kita yang mana kelak di akhirat kita akan mengambil dan kita akan memanen setiap amal perbuatan kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini. Di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kita akan kembali. Mari kita maksimalkan sisa umur kesempat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita dari dunia ini. Sehingga ketika kita sudah mempersiapkan semua amal perbuatan kita, amal soleh kita di dunia ini, kelak kita di akhirat tidak menjadi orang yang menyesal. Kita di akhirat menjadi orang yang beruntung dikarenakan kita telah memaksimalkan berusaha untuk beramal soleh di dunia ini, dan selalu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa atau perbuatan yang kita lakukan, yang mau disengaja maupun tidak disengaja. Kita akui kita semua adalah hamba manusia biasa yang tidak bisa luput dari melakukan dosa atau kemaksiatan, kemungkaran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, pintu taubat dan maghfirah kepada kita semua. Mari kita raih ampunan, maghfirah, taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita dari dunia ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, dosa-dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung di kehidupan kita di dunia ini, di alam barzah, hingga di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan memberi kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semua, dan semoga channel LDNO PC Tuban ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak mendapatkan kemanfaatan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga apa yang direncanakan dari PC LDNO Tuban ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal baik kita semua di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal-'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.